Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Kita lanjutkan untuk kuliah kita ini materi tambahan atau enrichment ya, sebagai apa ya, tukar pengalaman saja dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Barangkali nanti kalian kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda atau Bappenas ya. Ini harapannya bisa berguna nanti ketika diminta untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, ini bagian dari RPJMD sebenarnya terdiri dari dua hal yang tidak boleh dipisahkan ya. Dua hal itu yaitu yang pertama adalah peraturan daerah ya atau perdanya, yang kedua adalah lampiran atau draft RPJMD-nya. Nah, peraturan daerah ini ranahnya adalah teman-teman hukum, tetapi kita bisa mempelajari ya, karena notabene template-nya, bagian-bagiannya itu bisa kita pelajari ya. Tinggal kita nanti cermati bagaimana susunan peraturan daerahnya. Setelah itu kita bisa memodifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tapi kita tidak bahas terkait dengan peraturan daerahnya. Kita bahas hanya terkait dengan lampiran draft RPJMD-nya. Nah, dua hal ini nanti peraturan daerah dilampirkan dengan dan diberi lampiran draft RPJMD yang kita sebut dengan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program bupati atau wali kota hasil pemilihan umum kepala daerah. Ini kalau untuk tingkat kabupaten kota. Tapi kalau untuk tingkat provinsi, maka RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program gubernur hasil pemilihan umum kepala daerah di tingkat provinsi. Itu ya. Nah, untuk kali ini kita bahas untuk RPJMD kabupaten kota saja. Nah, RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan yang pertama adalah RPJMD untuk tingkat provinsinya. Yang kedua adalah memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Kedudukan RPJMD dengan RT RW ini sepadan. Artinya harus selaras ya. Walaupun RT RW itu sifatnya jangka panjang seperti RPJPD, tapi kedudukannya sama dengan RPJMD karena sama-sama dikuatkan dengan peraturan daerah. Ya, tapi ini tidak boleh bertentangan, harus selaras. Nah, berikutnya RPJMD ini menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja perangkat daerah ya, rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan Renstra dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Ya. Nah, juga menjadi pedoman untuk digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah sebagai acuan bagi seluruh pelaku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun. Nah, misalnya tahun 2016 sampai tahun 2021 ini misalnya. Misal saja. Misalnya saya ambil Purbalingga ini dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, sistematika RPJMD yang dilampirkan dalam peraturan daerah RPJMD ini terdiri yang pertama dari pendahuluan, yang kedua dari gambaran umum atau kondisi daerah, yang ketiga terkait dengan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaannya, yang keempat terkait dengan analisis isu-isu strategis, yang kelima visi misi tujuan dan sasaran, yang keenam terdiri dari strategi dan arah kebijakan, yang ketujuh terdiri dari kebijakan umum dan program pembangunan daerah, yang kedelapan atau bab 8 terdiri dari indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya berapa, yang bab 9 penetapan indikator kinerja daerahnya, dan yang ke-10 pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, dan yang bab yang 11 itu ada terkait dengan penutup. Nah, ini saling terkait satu dengan sama lain ya. Kalau pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan ini sifatnya bahasa hukum yang digunakan. Bahasa hukum yang digunakan. Jadi dasarnya saling terkait satu dengan lainnya. Sehingga nanti sistematikanya ini keterkaitan antara sistematika tersebut kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ya. Intinya adalah ini, kalau pendahuluan dan bagian bab 10, bab 11 itu hanya pelengkap.
Intinya hanyalah adalah ini. Yang pertama adalah visi misi dari kepala daerah yang dipilih. Nah, dari visi dan misi tadi disinkronkan dengan kondisi dan isu strategis yang ada di daerah masing-masing. Setelah itu, dari visi misi dan kondisi dan isu strategis yang ada, maka disusunlah tujuan dari pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Dari tujuan diturunkan menjadi sasaran. Nah, tujuan dan sasaran ini menjadi dasar untuk membuat strategi dan arah kebijakan. Ya. Nah, berikutnya dari strategi dan arah kebijakan ini dibuat kebijakan umum dan program. Ya, kebijakan umum dan program. Nah, setelah itu dari kebijakan umum dan program baru dibikin atau dibuat indikasi program dan kebutuhan pendanaannya seperti apa. Nah, yang terakhir setelah indikasi program pendanaannya dibuat, maka kita buat indikator kinerja daerahnya. Ini terkait dengan indikasi atau indikator-indikator yang sifatnya baik itu kuantitatif maupun kualitatif yang nanti harus dicapai oleh pemerintah selama 5 tahun ke depan. Indikator-indikator tadi tetap dikembalikan lagi kepada kondisi dan isu strategis yang ada. Relevan apa tidak? Ya. Kalau indikator ini tidak relevan, maka pembangunannya nanti tidak akan terukur. Ya. Maka kebutuhan data, kebutuhan kondisi dan isu strategis ini biasanya terdiri dari, kalau kondisi ya terdiri dari data-data atau gambaran umum daerah, baik itu dari kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi infrastruktur dan segala macam. Nah, maka kebutuhan data di daerah dalam angka ya, kalau Purbalingga mungkin di Purbalingga dalam angka atau merefer data di atasnya, misalnya Jawa Tengah dalam angka, ini sangat diperlukan. Ya, kenapa? Karena ini menjadi dasar untuk penyusunan program, tujuan, sasaran, arah dan strategi kebijakan, sampai kebijakan dan program sampai ke indikator. Ya, tanpa ada data maka membuat indikatornya akan sulit. Ya, nah ini maka indikator kinerja daerah dengan kondisi, dengan gambaran umum data dan isu strategis ini harus relevan. Kita lihat relevansinya seperti apa. Ya, ini cara menyusunnya seperti ini. Jadi kalau kalian kerja di Bapeda, nanti cek visi dan misi dari kepala daerahnya seperti apa. Kalian lihat kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh daerah itu seperti apa. Ya, kondisi ini menggambarkan data-data yang ada, ya baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif. Di data kuantitatif bisa didapatkan dari daerah dalam angka, ya. Data kualitatif bisa didapatkan dari laporan-laporan yang diterima atau yang dibuat oleh masing-masing dinas, ya, terutama terkait dengan dinas yang bergerak di bidang sosial. Nah, setelah itu kita amati isu strategisnya bagaimana. Dari visi dan misi, kondisi dan isu strategis ini baru kita bisa turunkan menjadi tujuan. Dengan tetap melihat visi dan misi dan kondisi dan isu strategisnya. Dari tujuan turunkan ke sasaran. Dari tujuan dan sasaran nanti kita susun strategi dan arah kebijakan dan seterusnya. Nah, siklusnya seperti ini. Maka boleh kita katakan bahwa kebutuhan akan data yang menjadi kunci untuk pembangunan ke depan seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai enrichment ya, tambahan sebagai tambahan kuliah kita dan sebagai arah tugas kalian. Idealnya bisa menunjukkan keterkaitan antara subbagian dalam PJMD ya, lebih detail. Maka ini kerangka dasarnya atau kerangka besarnya seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.